Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan, kita tetap harus bersukacita dalam situasi keadaan apapun. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kehidupan kita pada hari ini, kita datang pada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang kepadamu memohon berkat-Mu untuk pemberitaan firman yang hendak kami baca dan kami renungkan ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita buka Alkitab kita dari Yehezkiel 31 ayat 15 sampai dengan 18. Silakan Ibu Bapak Saudara yang menyiapkan Alkitabnya bisa dibuka dari Yehezkiel 31 ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita. Sementara itu Ibu Bapak Saudara dipersilakan untuk menyimak. Beginilah firman Tuhan Allah pada hari Ia turun ke dunia orang mati. Aku membuat samudera raya berkabung karena Dia. Aku mengempang sungai-sungainya. Saya ulangi. Aku mengembang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena Dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kapung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Ayat 16. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar pada saat aku menurunkan Dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih, ya, dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama Dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya, di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Fir'aun dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan yang melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema orang yang melawan Tuhan akan direndahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar ungkapan atau perkataan, atau bahkan kita pernah mendapatkan nasihat dari orang tua kita yang mengatakan, ojo coba-coba kowe wani karo wong tuwa, mengko mundak kualat. Nah, arti dalam bahasa Indonesianya lebih kurangnya mengatakan, jangan coba-coba kamu berani melawan orang tua, nanti bisa kualat, yaitu mendapatkan kutukan, mendapatkan apa
yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Misalkan kalau kita berani dengan orang tua, kemudian orang tua karena jengkel mengeluarkan kata-kata sok nek gede kuwi dadi opo. Nah, jadi orang itu, anak itu tidak tahu besarnya akan jadi apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Yeskiel 31 ayat yang ke-15 sampai dengan 18 juga berbicara tentang orang yang akan dipermalukan, direndahkan oleh Tuhan. Mengapa mereka direndahkan, dipermalukan? Karena mereka menentang kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini bercerita tentang Fir'aun, Raja Mesir, yang dipermalukan, direndahkan Tuhan. Karena pada waktu itu ia telah berani melawan Tuhan. Dia sombong, merasa diri sebagai raja yang gagah, memiliki bangsa yang kuat dan hebat, sehingga merendahkan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ia mau bekerja sama dengan bangsa Babil. Untuk apa? Menghancurkan bangsa Israel. Demi untuk apa? Mendapatkan upah atau imbalan dari Raja Nebukadnezar. Kalau kita perhatikan dari Yeskiel pasal 29 ayat 17 sampai 21, juga Yeskiel 30, kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 26, bahkan juga bangsa-bangsa lain seperti bangsa Ethiopia yang bersekutu dengan Mesir juga akan dipermalukan. Nah, firman Tuhan pada saat ini juga memberikan kita hikmat. Supaya apa? Yaitu sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jangan pernah sekali-kali melawan atau menentang Tuhan dengan tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sebab saudaraku, jika kita melawan Tuhan, pasti pada masanya akan direndahkan Tuhan, mendapatkan hukuman sebagai akibat dari ketidaksetiaan atau ketidaktaatan kita. Nah, mungkin kita bisa saja berkilah, nah itu Tuhan, ada orang yang jahat kok hidupnya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, sementara saya yang berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha keras, kami tidak bisa mendapatkan hidup yang layak. Upah kami, gaji kami ya hanya segini-segini saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata manusia, siapapun orangnya yang menentang Tuhan, melawan Tuhan, ia pada masanya pasti akan mendapatkan akibatnya dari apa yang ia lakukan. Jangan kita mengira bahwa orang yang melaksanakan kejahatan itu tidak akan mendapatkan hukuman. Mungkin kita bisa bilang belum waktunya saja ia mendapatkan hukuman. Namun ketika pada waktu Tuhan menetapkan, pasti mereka akan mendapatkan hukuman. Mereka akan dipermalukan atas apa yang pernah diperbuatnya. Rasanya tidak hanya para koruptor, namun juga siapapun yang berbuat melanggar hukum Tuhan pada masanya akan menerima akibatnya. Mereka yang hidup melanggar hukum, tidak menurut taat tata cara aturan yang ada di negara kita, juga mereka pada masanya akan mendapatkan hukuman, entah cepat atau lambat. Kalau lambat atau belum, mungkin ya belum waktunya saja, karena masih dalam proses. Karena di dunia hukum itu bisa saja terbalik, orang
yang benar disalahkan, orang yang salah bisa dibenarkan. Nah, terlepas dari itu, Bapak Ibu Saudara, ada contoh konkret seperti kasus Joko Chandra misalkan yang sedang booming pada saat ini, yang mengakibatkan kerugian Bank Bali itu menurut berita infonya itu sekitar 49 miliar yang sempat melenggang keluar masuk dari negara satu ke negara lain, melarikan diri, bahkan juga sempat diproses namun hanya sebentar dan kemudian bisa melenggang lagi. Dan ketika pada masanya pemerintah itu serius menangani korupsi tersebut, sehingga pada akhirnya beberapa waktu yang lalu kita yang memperhatikan televisi memperhatikan ada liputan khusus yang meliput adanya pesawat yang datang dari luar masuk ke Indonesia yang membawa Joko Chandra selama 11 tahun bisa melenggang. Ya, semoga keadilan di negara kita bisa ditegakkan sehingga ia bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia lakukan. Nah, terlepas dari itu semua Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil hikmat dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Jangan coba-coba sekali-kali kita melawan kehendak Tuhan, karena pada masanya cepat atau lambat kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hukuman tersebut, saudaraku, yang pada akhirnya akan membuat kita malu dan juga menjadikan kita menyesal. Marilah kita terus berusaha hidup setia melaksanakan kehendak Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami belajar untuk taat kepada kehendak-Mu, jauhkan dari keinginan untuk melawan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, akibat dari ketika kami melawan Tuhan atau ketika kami tidak menuruti aturan yang ada di negara kami melanggar hukum, cepat atau lambat pada masanya juga akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan akibat yang setimpal dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu hidup taat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami belajar menjadi taat akan kehendak-Mu dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin.